Tidak ada sponsor, tidak ada keluarga, tidak ada saudara di sini. Bagaimana mereka mau kerja di sini? Bagaimana? Goedemorgen meneer. Goedemorgen. Kalau mau dapat kerjaan di sini ya harus ada. Kalian lihat nih, orang juga banyak lagi pergi kerja. Itu pasti kalian bisa dijamin dapat kerjaan di sini atau di mana saja yang kalian inginkan. Kamu lihat salary latih juga. 5 syarat kalau kalian dijamin bisa dapat kerja di sini. Halo teman-teman, selamat pagi. Sekarang saya lagi siap-siap mau pergi berangkat kerja dan sorry, tidak pakai lipstick karena seperti biasa sekarang kan lagi dingin tuh. Jadi kalau saya pakai shawl tuh biasanya sudah banyak kejadian. Kalau saya punya shawl tuh kena lipstick tuh teman-teman. Jadi saya pakai lipstick biasanya di tempat kerja. Dan sekarang saya mau kasih tahu kalian syarat-syarat kalau kerja di sini di Belanda sini apa saja yang diperlukan, yang dijamin kalian pasti diterima. Jadi kita mulai saja, ada kurang lebih 5. Jadi kita mulai nomor 1. Nomor 1 teman-teman, langsung saja ke pokoknya ya, langsung saja ke intinya karena kamu sudah banyak yang bertanya-tanya. Kakak kerja di mana, terus kakak bisa dapat kerja bagaimana, seperti itu. Jadi kalau saya mau bilang, saya tuh kerja di bidang retail, jadi kerja di toko di Amsterdam, which means ya pusat kotanya Belanda begitu ya. Dan syarat pertama teman-teman yang saya mau bilang, kalau kalian mau kerja di luar negeri, di mana saja, karena sebelum saya ke Belanda juga saya sudah browsing-browsing untuk kerja di Amerika atau juga di Australia. Dan nomor 1 itu adalah harus punya surat izin kerja, surat izin tinggal. Pertama tinggal dulu, terus habis itu surat izin kerja. Kenapa kita perlu ini? Karena pemerintah meskipun sudah kasih surat izin tinggal, tapi kalau belum ada surat izin kerja, itu employer tuh perusahaan yang akan merekrut kalian, itu dia tidak akan berani untuk ambil kalian untuk kerja sama-sama begitu ya, karena dia harus mematuhi hukum yang berlaku. By the way, kalian lihat di belakang ini masih gelap, padahal ini sudah mau jam 7:30 pagi. Ya beginilah musim dingin. Jadi seperti itu, bisa dapat surat izin kerja itu bagaimana? Kalau dalam kasusnya saya, itu karena saya disponsori waktu itu sama sahabat suami, dan sahabat suami sudah kerja maksudnya begitu ya. Jadi otomatis saya juga bisa kerja begitu. Jadi kayaknya akan mengikuti siapa yang sponsor kalian begitu. Dan ada juga untuk yang misalnya mau betul-betul tidak ada sponsor, tidak ada keluarga, tidak ada saudara di sini, bagaimana mereka mau kerja di sini bagaimana? Kalau saya mau bilang teman-teman, di sini tuh banyak yang namanya au pair. Kalau tidak salah namanya au pair ya. Ya, waktu itu saya teman juga ada yang jadi au pair. Jadi setahu saya itu syaratnya di bawah usia 30 tahun kalau tidak salah. Jadi coba dicek itu, dan jangan terbatas juga hanya di Belanda, bisa di Jerman, bisa di Spanyol, di Italia, di mana saja juga pasti ada yang namanya au pair. Itu lebih ke bukan pembantu ya teman-teman, mereka lebih jadi neni, lebih jadi orang yang membantu keluarga itu, seperti itu yang saya tahu ya, yang dijelaskan sama saya punya teman waktu itu. Sorry, saya sudah lupa, tidak terlalu banyak yang saya ingat waktu dia cerita. Tapi syaratnya setahu saya memang, jadi nanti harus komunikasi dengan keluarga yang mau akan menampung kalian di sini. Terus surat-surat apa, dokumen apa segala macam. Pokoknya waktu itu saya ada lihat-lihat di YouTube-nya siapa begitu. Tapi kalau untuk urusan au pair, kalian lebih jelasnya memang cek YouTube yang memang seorang au pair gitu, jadi dia bisa kasih informasi lebih lengkap dan lebih betul ya teman-teman. Kalau saya kan saya cuma mendengar-mendengar, takutnya saya bikin kesalahan lagi. Tapi itu, jadi syarat pertama, ya syarat pertama jadi sepanjang lebar. Syarat pertama adalah syarat untuk kerja itu harus punya izin kerja. Jadi izin tinggal saya tidak cukup, kalian bisa datang tinggal tapi harus punya izin kerja juga. Seperti itu, oke? Nah, syarat kedua, kita lanjut lagi setelah saya punya teh ya teman-teman, karena ini saya mau sarapan juga. Ini perjalanan mau pergi ke kantor, jadi saya sekalian isi kampung tengah juga dulu ya. Maksudnya itu saya punya perut lapar. Bisa bikin teh dulu, dan tehnya apa nih?
ada itu, kamu lihat lah ya. Ada jahe sama ya begitu-begitulah. Dan kalian lihat, saya kemarin ada dapat susu Frisian flag, jadi saya makan dengan roti. Dan syarat yang kedua teman-teman adalah pengalaman. Kalau di bidangnya saya di bidang retail ya terutama, itu sebenarnya pengalaman tidak diperlukan karena kita juga banyak merekrut orang-orang yang baru, mahasiswa-mahasiswa baru begitu. Tapi pokoknya kan saya bilang di sini yang menjamin kalian pasti diterima itu ya. Nah, pengalaman itu sangat penting, apalagi saya dengan saya punya background, saya tuh sebenarnya sudah kerja di perusahaan yang sama di Indonesia dan pindah ke sini di perusahaan yang sama, teman-teman. Jadi, ini salah satu tips yang sangat manjur juga buat kalian yang memang lagi cari kerja dan berusaha untuk suatu saat nanti ke depannya akan kerja dan tinggal juga di luar negeri. Mulai dari sekarang ya, kalian kalau cari kerja di Indonesia itu cari perusahaan-perusahaan yang memang internasional begitu atau multinasional. Jadi perusahaan-perusahaan yang besar yang internasional tuh mungkin di Indonesia, pokoknya yang food and beverage atau health begitu-begitu, kesehatan, kebanyakan kayak Nestle gitu atau apa sih P&G begitu-begitu, pokoknya banyak lah. Dan karena saya puji Tuhan dapat kesempatan juga di sini, jadi saya punya proses tuh dipermudah sekali teman-teman. Saya dapat rekomendasi dari saya punya perusahaan yang lama di Indonesia dan mereka semuanya masih satu channel, satu frekuensi begitu toh. Jadi semuanya dilancarkan dan saya puji Tuhan langsung diterima dan semuanya berjalan lancar sampai sekarang. Jadi kalau kalian mau mulai dari awal, jangan lupa hanya pengalaman itu juga gantung pada kegiatan kalian sewaktu masih sekolah, masih di universitas. Jadi aktif juga di kegiatan organisasi ya. Mungkin kalian belum ada pengalaman kerja atau pengalaman magang, tapi kalau kalian aktif di organisasi misalnya sebagai sekretaris, terus kalian akan melakukan hal-hal yang sama juga. Pokoknya kalian sudah punya background basic, punya dasar yang memang sudah, pokoknya ini saya sudah tahu Pak, saya sudah tahu Ibu, jadi saya pasti akan bisa melakukannya. Itu suatu daya jual tinggi begitu di sini. Oke? Syarat ketiga adalah untuk bicara bahasanya teman-teman. Jadi dalam hal ini bahasa Belanda buat saya ya. Tapi sebelum saya pindah ke sini, ke Belanda, itu memang kita juga harus ada kayak tes bahasa Belanda yang basicnya, yang dasar-dasarnya saja. Kayak Goedemorgen meneer. Goedemorgen. Hoe gaat het met jou? Goed. Goed. Heb je lekker geslapen? Ik heb lekker geslapen. Jij ook? Ja, ik ook. Dankjewel. Waar ga je naartoe? Station. Ja, naar station, en dan naar mijn werk in Amsterdam. Werk je ook in Amsterdam? Ja, in de buurt. In de buurt van Amsterdam. Schiphol. Schiphol, tuh. Schiphol area. Itu apa? Jadi teman-teman, itu sepenggal. Sepenggal kita tadi bicara bahasa Belanda ya. Karena saya biasa dengan dia bahasa Inggris tuh salah. Harusnya kita lebih bahasa Belanda biar praktis belajar. Saya punya bahasa Belanda juga, skill, keahlian. Tapi itu cuman percakapan singkat. Saya tanya dia kabar bagaimana, terus tidur enak tidak semalam, terus kita mau kemana, mau ke Sapu, antar ke stasiun ke tempat kerja di Amsterdam. Dan saya tanya, kok juga kerja di Amsterdam? Dia bilang di areanya Buurt, itu kayak tetangga, daerah tetanggaan begitu teman-teman. Dan dia di daerah Schiphol sih, tuh seperti itu. Jadi kenapa bahasa penting? Ya masa kita mau komunikasi dengan bahasa tubuh, bagaimana itu teman-teman? Jadi ya harus bisa bahasanya. Karena memang sebenarnya kalau di Amsterdam itu saya lebih bahasa Inggris juga ya sama klien-klien juga. Karena Amsterdam kan banyak turis, terus lebih bahasa Inggris tuh macam semuanya bisa begitu. Jadi seperti itu. Tapi kalau mau ke sini atau mau ke negara manapun harus bisa bahasanya, kecuali memang kayak kamu kerja di kedutaan gitu atau di perusahaan dari Indonesia begitu, yang dimana bahasa sehari-harinya bahasa
bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tapi at least bisa bahasa Inggris lah, karena kita harus bisa komunikasi sama orang, harus bisa juga ya nanti kalau ada wawancara ya harus ditanya, harus bisa jawab juga kan. Jadi itulah poin nomor 3, syaratnya harus bisa bahasanya. Beli susu coklat dulu teman-teman, seperti biasa. Dan teman-teman, saya di stasiun Utrecht Central sekarang. So, syarat keempat adalah kan teman-teman tahu demand and supply. Jadi kalau mau dapat kerjaan di sini ya harus ada kebutuhannya. Memang tidak semua bidang pekerjaan itu mereka lagi cari di sini, tapi setahu saya kalau Belanda tuh dong cari yang kayak healthcare, jadi perawat, dokter gitu-gitu. Terus misalnya jadi IT atau financial service, akuntan gitu-gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya mau S1 atau apa yang ngambil jurusan, mungkin jurusan-jurusan seperti ini yang bisa jadi patokannya. Karena kalau misalnya pekerjaan-pekerjaan lain sih teman-teman juga bisa dapat ya. Cuman sekarang yang lagi high demand itu yang dong bilang lagi diperlukan sekali itu yang seperti itu. Jadi begitu, kalian lihat nih, orang juga banyak lagi pergi kerja padahal sudah jam 10-an. Dan kita juga mau ke tempat kerja. So teman-teman, kita sudah tiba di Amsterdam Central, tempat saya kerja. Dan ya, saya sekalian kasih sekarang anginnya lagi kencang sekalian, tidak tahu kan bisa dengar saya juga atau tidak. Tapi ya, saya mau kasih tahu syarat kelima, which means yang terakhir teman-teman, yang paling penting juga adalah, maaf teman-teman, tadi terputus sedikit karena ternyata saya punya lensa kotor. Oke, jadi syarat terakhir adalah yang penting kalian ada kemauan. Itu pasti kalian bisa dijamin dapat kerjaan di sini atau di mana saja yang kalian inginkan. Karena di mana ada kemauan itu ada jalan, toh. Tapi betul sih, saya juga dulu tidak tahu kenapa bisa dapat kerja di sini. Tapi ternyata setiap langkah yang saya ambil itu membawa saya lebih dekat ke saya punya cita-cita dari dulu ya, which is untuk pindah dan tinggal kerja di luar negeri. Jadi kalian pasti kalau ada kemauan juga kalian pasti browsing banyak-banyak. Jangan lupa untuk browsing segala macam pekerjaan lowongan yang ada, yang di luar negeri maupun yang di sini. Ada LinkedIn, ada apa tuh? Tidak salah ada jobs apa gitu. Karena saya juga dulu pas tiba di sini sebenarnya teman-teman tidak ada lowongan kerja di saya punya perusahaan yang sekarang. Terus saya tidak putus asa, saya tetap cari kerjaan, tetap di bidang yang sama. Jadi bukan berarti kalau tidak ada kerjaan ya betul-betul tidak kerja ya. Jadinya kita macam menunggu begitu saja. Tidak seperti itu juga. Kita harus tetap semangat sambil menunggu kita kerjakan apa yang sudah dipercayakan ke kita seperti itu. Saya mesti nyebrang. Kam sa bawah keliling Amsterdam. Kam lihat saya lari-lari juga. Tapi ya kita juga kasih lihat kam kanal. Pokoknya yang paling penting itu ya kemauan. Karena kalau ada kemauan, meskipun tidak ada, kita pasti akan berjuang segala macam cara toh. Jadi itu yang diperlukan. Kita belajar apa segala macam, harus ada kemauan juga dari diri sendiri ya, bukan dari orang tua atau pasangan atau kakak adik apa segala macam. Jadi seperti itu teman-teman, saya punya 5 syarat kalau kalian dijamin bisa dapat kerja di sini. Karena seperti di Belanda atau di mana saja kalian pasti bisa dapat kerja asalkan kalian punya kelima syarat itu. Oke? Tetap semangat. Kalau kalian dapat kerjaan di sini kasih tahu biar kita bisa ketemuan-ketemuan dan jalan sama-sama nih dari Central Station di belakang. Sama sekarang dingin jadi saya jalan cepat-cepat ya teman-teman karena tangan semua beku. Tapi terima kasih kamu sudah ikuti saya perjalanan dari rumah sampai di
tempat kerja sini di Amsterdam. Saya kerja di Amsterdam. Kamu juga kasih tahu kalau main-main ke sini. Dan sampai jumpa lagi di vlog-vlog selanjutnya. Dadah!